Di balik kelahiran yang seharusnya disambut bahagia, terselip duka mendalam yang mengguncang satu keluarga, bahkan menggugah kesadaran publik. Namanya Khairunisa binti Sabina atau akrab disapa Nisa, seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Ibu dua anak ini adalah istri dari Muhammad Iksan Rahmadi atau akrab disapa Norik, warga asal kota Banda Aceh namun telah lama menetap di Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Hari itu Minggu 7 September 2025, sekitar pukul 13.00 WIB, Nisa menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin, Banda Aceh. Hanya sehari setelah melahirkan anak keduanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nisa pergi setelah mengalami pendarahan hebat pasca operasi sesar. Begitupun kepergian almarhumah menyisakan luka mendalam sekaligus pertanyaan besar. Mengapa semua ini bisa terjadi? Sejak awal, Nisa dan suaminya telah berkomitmen untuk menjalani persalinan normal, bahkan bersedia memilih metode terbaru yaitu intrarectal labor analgesia atau ILA. Ini salah satu teknik persalinan dengan pengurangan rasa sakit saat melahirkan secara normal, meski belum umum digunakan di Aceh dan harus membayar secara mandiri. Nah, harapan itu mereka titipkan pada klinik Nastia di Kabupaten Nagan Raya milik Dr. Nasrul Wahdi SPOG yang selama ini menjadi dokter konsultasi kandungan keluarga ini. Namun, saat detik-detik krusial menjelang kelahiran di tengah malam, kenyataan tak sejalan dengan harapan. Klinik yang dijanjikan siap ternyata tak memiliki dokter anestesi, bahkan dokter jaga pun tidak berada di tempat. Dalam kebingungan, Norik akhirnya menyetujui opsi operasi sesar di RSUD Sultan Iskandar Muda di daerah setempat. Singkat kata, operasi dilakukan, bayi pun lahir dengan selamat. Tapi, kondisi Nisa justru memburuk. Ditemukan gangguan serius pada rahim dan itu sebabnya sebagian harus diangkat karena rusak. Nisa kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin di Banda Aceh dalam kondisi sangat kritis. Perjalanan darurat menuju Banda Aceh tentu tidak singkat. Rentang waktu itulah yang menjadi saksi bisu perjuangan hidup dan mati. Di tengah jalan persis di Lokrut, Kabupaten Aceh Jaya, Nisa sempat kehilangan kesadaran dan henti napas. Lalu dilakukan pertolongan melalui alat CPR di puskesmas terdekat. Hasilnya, dia sempat sadar, namun kondisi tak stabil. Di RSUD ZA, operasi lanjutan untuk pengangkatan sisa rahim pun dilakukan pada pukul 22.00 WIB. Usai operasi, Nisa dirawat intensif di ruang ICU. Namun takdir berkata lain, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kurang dari 12 jam setelah operasi, Nisa meninggal dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa klinik dan rumah sakit yang diklaim siap justru tidak sigap dalam menangani kondisi darurat? Mengapa metode modern seperti ILA diperkenalkan tanpa kesiapan tim medis yang utuh? Itu sebab pula bahwa kekecewaan Norik bukan soal ajal. Ia mengaku ikhlas atas kepergian ibu dari anak-anaknya, yang disesali dan tidak bisa menutup air mata seketika serangkaian kelalaian dan ketidakpastian sistemik dari lambannya penanganan di klinik. Keterbatasan fasilitas dan tidak adanya komunikasi yang etis dari pihak dokter pasca tragedi hingga buruknya layanan rumah sakit yang disebutnya tak layak. Yang buat saya kesal mereka yang ngasih opsi tapi malah mereka yang lamban dan gak siap, padahal kita bayar, ujar Norik getir. Diakui Norik, hidup dan mati adalah rahasia Tuhan. Namun bagaimana manusia menjalankan amanah profesinya terlebih di bidang kesehatan adalah soal tanggung jawab moral, etik, dan profesional. Dr. Nasrul memang menyebut bahwa tim medis sudah berusaha maksimal. Dia juga mengatakan bahwa pendarahan pasca melahirkan atau HPP yang diderita Nisa bisa disebabkan oleh kondisi rahim yang rapuh atau faktor darah. Dia juga menyebut bahwa stok darah yang terbatas menjadi kendala serius di rumah sakit tempat operasi pertama dilakukan. Sayangnya, pernyataan via WhatsApp atau WA itu tetap tak mampu menjawab kegelisahan batin seorang suami yang kehilangan istrinya karena sistem yang terasa tidak siap sejak awal. Kematian Khairunisa bukanlah insiden pertama, dan jika semua pihak hanya menjadikan ini sebagai musibah tanpa pembenahan serius, maka ini bukan lagi tragedi, tapi kelalaian yang berulang. Maklum, di Provinsi Aceh, angka kematian ibu dan bayi memang masih tinggi karena itu butuh lebih dari sekadar niat baik. Butuh reformasi sistem kesehatan yang menyeluruh, transparansi, dan akuntabilitas dari seluruh lini pelayanan. Bukan tanpa alasan, sebab ada sederet peristiwa atau data kasus serupa di Aceh terkait kematian ibu maternal atau masalah serius dalam pelayanan kehamilan atau persalinan baik yang melibatkan pendarahan, keterlambatan penanganan, atau kendala fasilitas.
Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh melakukan audit kasus kematian maternal dan perinatal pada semester 1 tahap 2 tahun 2025. Tujuannya untuk mengevaluasi kejadian-kejadian ibu dan bayi yang meninggal. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kasus kematian ibu masih dianggap penting dan butuh analisa mendalam agar penyebab dan kelemahan sistem pelayanan bisa diidentifikasi dan diperbaiki. Jauh sebelumnya, atau tahun 2017, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh juga mengadakan audit kematian ibu dan bayi yang terjadi di wilayah Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur. Audit ini fokus pada faktor penyebab kematian ibu dan bayi, khususnya kasus-kasus persalinan dan operasi di beberapa rumah sakit di Langsa. Tujuannya memberikan pembelajaran bagi tenaga medis dan para medis serta manajemen rumah sakit agar kelak bisa menghindari kasus serupa. Lantas, apa faktor penyebab kematian ibu di Aceh? Studi akademik yang meneliti data kematian ibu di Bumi Serambi Mekah adalah pendarahan menjadi penyebab utama kematian ibu melahirkan. Yaitu sekitar 29 sampai dengan 32,5% dari semua kematian ibu di Aceh. Ada pula faktor lainnya termasuk preeklamsia atau eklamsia sebagai penyebab besar kedua, dan masih ada kasus komplikasi kehamilan yang mungkin bisa dicegah dengan penanganan yang lebih baik. Studi asuhan keperawatan pos-SC dengan preeklamsia berat di RSUD ZA Banda Aceh menunjukkan kondisi preeklamsia berat ini sering membutuhkan operasi dan memiliki resiko tinggi, terutama bila ditangani terlambat atau fasilitas kurang memadai. Tentu kita belum lupa dengan kasus kain kasar tertinggal pasca operasi bersalin di Aceh Tamiang pada tahun 2023. Setelah operasi, pasien dibiarkan dengan kain kasar yang tertinggal di dalam jalan lahir, yang kemudian menyebabkan pendarahan. Kasus ini menunjukkan bahwa setelah operasi, kontrol pasca operasi bisa gagal apabila prosedur dan pengawasan tidak dijalankan secara teliti. Nah, dari beberapa contoh tadi muncul pola masalah berulang yang mirip dengan kasus Nisa. Pendarahan adalah penyebab umum kematian ibu di Aceh, dan seringkali ini adalah akibat dari komplikasi yang tidak terelakkan jika tidak ditangani dengan cepat. Karena itu, preeklamsia atau eklamsia adalah faktor resiko berat yang butuh deteksi dan tindakan cepat. Jika terlambat dalam mengambil keputusan, rujukan, atau intervensi medis, baik karena fasilitas, tenaga medis, atau stok materi seperti darah dan alat yang kurang memadai. Selain itu, ada keresahan pasca operasi seperti tampon atau kain kasa yang tertinggal, sehingga memperparah kondisi pasien. Karena itu, sekali lagi, perlunya audit dan analisa kasus kematian sebagai alat untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan secara berkelanjutan. Maklum, kasus Nisa bukanlah satu-satunya di Aceh yang menunjukkan terdapat kekurangan dalam sistem pelayanan kesehatan ibu. Ada banyak laporan dan studi yang menunjukkan bahwa masalah struktural seperti fasilitas dan sumber daya manusia, atau administratif, rujukan, keputusan medis, dan operasional, yaitu pengawasan pasca operasi, kesiapan darurat, telah lama menjadi tantangan. Karena itu, pemerintah dan penyedia layanan kesehatan perlu memperkuat audit kematian maternal atau perinatal secara rutin, sehingga tiap kematian ibu dapat dianalisa secara menyeluruh untuk mencegah berulangnya kasus yang sama. Perbaikan fasilitas darurat, stok darah, kehadiran tenaga anestesi, dan dokter spesialis seharusnya menjadi prioritas di setiap klinik dan rumah sakit terutama di daerah terpencil. Selain itu, edukasi ke masyarakat agar cepat mengambil tindakan dan memahami resiko serta memperkuat sistem rujukan agar penanganan bisa berjalan mulus tanpa terhambat jarak atau biaya. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.